الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut di akhir-akhirnya setelah kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, firman Allah Subhanahu wa taala wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Kata Rabb kita azza wa jalla wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahu dan la'ib. Kehidupan dunia adalah kelalaian dan permainan. Maka hendaknya kita pahami hakikat dari dunia. Lafal dunia dari bahasa Arab yang maknanya adalah yang paling pendek atau paling rendah. Dunia maknanya secara bahasa yang paling pendek atau yang paling rendah. Maka usia panjang di dunia ini itu tidak secara zat membanggakan, melainkan yang dilihat adalah apa yang dia lakukan, bukan seberapa panjang dia punya umur. Dan seseorang hatinya seharusnya berkiblat ke akhirat, bukan ke dunia. Karena dunia ini paling rendah dan paling pendek dibandingkan dengan usia di alam barzakh, apalagi akhirat. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah berapa ribu tahun dikubur, dan orang-orang sebelumnya berapa ribu atau berapa puluh ribu tahun mungkin telah terkubur dan di alam barzakh. Sedangkan lihat umur kita yang mungkin 25, 30, 40, 50, paling banter mungkin 60 di sini. Wallahi usia segitu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagaimana mungkin nanti di kubur, apalagi di akhirat yang abadi. Kemudian dunia juga yang paling rendah, adna al-hayat ad-dunya. Kenikmatan yang ada di dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan kubur, apalagi kenikmatan di akhirat. Maka Allah Ta'ala katakan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kelalaian atau permainan. Pokoknya kalau misalnya kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah dan hari akhir, maka pastilah itu lalai atau main-main, pasti gitu. Walaupun kita mengerjakannya secara serius. Ada orang main game, saking seriusnya lupa waktu. Bahkan mungkin pas Jumatan masih main game, atau masih megang handphone, media sosial, dunia. Apakah dia beribadah dengan handphonenya pas lagi Jumatan? Tidak. Tidak. Jika itu tidak dikatakan kelalaian, pasti itu permainan, khalas. Belum lagi dosanya karena tidak mendengarkan khutbah dengan sengaja. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa 'aib. Main-main. Udah gede kok main-main. Enggak malu sama anak kecil.
Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang hakikinya kehidupan, tujuan kita. Jadi orang yang dalam beramal melakukan sesuatu bukan untuk Allah atau hari akhir, maka dipastikan dia main-main atau lalai, sia-sia waktunya, sia-sia. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita semua tahu dunia ini fana, sementara, dan kita akan mati, absolut pasti mati, entah karena apa penyebabnya. Mana yang Anda lebih pilih? Yang fana atau yang baka? Oke lah, kiaskan dengan masalah dunia. Ketika Anda mendapatkan kuota limited 5 GB per bulan dengan unlimited kuotanya, dan harganya serupa, bahkan yang unlimited lebih murah, lebih mudah diakses, dan lebih bagus sinyalnya, pasti Anda lebih memilih yang unlimited. Maka seseorang ketika dihadapkan mau dunia atau akhirat, lalu dia berpikir seharusnya dunia sementara, akhirat abadi kenikmatannya, maka hendaklah dia lebih berpihak kepada akhirat dibandingkan dunia, meskipun dia sedang berada di dunia. Arti lainnya, jadikan dunia ini sebagai pijakan untuk kesuksesan di hari akhir, jemaah sekalian. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka berilmu, mengetahui hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Dan ketika mereka sedang berada di atas kapal layar, kapal laut, kemudian terombang-ambing sebagaimana dalam surat Luqman, "Fa idza ghasyiyahum mawjun kadhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin." Ketika ombak itu begitu tinggi sampai seperti zulal, yaitu seperti gunung ombaknya. Zulal itu artinya naungan, seperti halte. Jadi seolah ombak itu hampir memakan sekapal itu, satu kapal. Maka mereka lakukan apa? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung mengharap pada Allah, minta sama Allah melepaskan berhala mereka, melupakan kesyirikan mereka, kembali ke fitrah mereka, yaitu menyembah Allah dan meminta kepadanya. Karena kalau di laut nggak ada lagi siapa-siapa. Mau nyari siapa? Nyi Rocky dulu. Sebagaimana orang-orang jahil dan orang-orang bodoh, bahkan lebih bodoh dari binatang, mempersembahkan makanan kepala kerbau kepada Nyi Roro Kidul. Mana Nyi Roro Kidul sekarang? Mana jin tersebut? Mana penguasa pantai? Allah khaliqu kulli syai'. Allah malikus samawati wal ardh. Bukan, enggak ada Nyi Roro Kidul, enggak ada. Entah namanya Roro, Blorong atau apapun namanya itu. Itu semua syaitan. Haram setitik pun, sepasir pun kita mempersembahkan untuk syaitan. Haram, syirik. Tidakkah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Dari status money Allah taala memelihara dan menumbuhkan kita sampai Anda mendapatkan pekerjaan seperti ini misalnya. Kemudian masih percaya hal seperti itu? Ini kebodohan yang lebih dulu daripada binatang sekalipun. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika orang-orang musyrik sedang berlayar di lautan, hampir termakan oleh samudra dan gelombang, tiba-tiba mereka melucuti kesyirikan mereka dan kembali kepada Allah, meminta kepada Allah. Enggak ada tuh Nyi Roro Kidul. Ketika udah kepepet, enggak ada Nyi Roro Kidul. Enggak ada. Dan memang enggak ada. Dia ada-adakan saja itu. Kedustaan di mana-mana itu seperti itu. Diselamatkan kemudian oleh Allah. Summa, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke al-bar, ke daratan, selamat mereka. Idza hum yusyrikun, mereka lagi-lagi berbuat syirik, tidak kufur, tidak syukur pada Allah taala. Malah kufur kembali, menyembah berhala kembali. Pas lagi kepepet, kejepit betul-betul minta kepada Allah. Pas senang, nasi tumpeng ke kuburan. Di mana Tuhannya sebenarnya? Gak mau ke masjid, padahal dia mampu ke masjid. Gak lagi minta sama Allah, mintanya malah sama mayit. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang Allah Ta'ala ceritakan
Di zaman masa lampau seperti itu terjadinya. Mereka pas sudah diselamatkan berbuat syirik lagi. Dulu sebelum dapat kerja, tahajud, sholat subuh berjamaah, ikhtiar, dia pegang CV-nya, mau apply job dimanapun dia bisa. Datang dari kampung ke Jakarta, Masya Allah, tawakalnya, takwanya, Masya Allah. Pas sudah dapat pekerjaan, lupa. Udah terbahak-bahak, tertawa, lupakan Allah. Kalau sholat pun terpaksa, jemaah pun terpaksa karena gak enak sama teman. Siapa yang memberikan pekerjaan pada kita? Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rupanya kadang-kadang Allah Ta'ala menggariskan sebagian orang udah diselamatkan, berbuat syirik kemudian, kufur nikmat, liyakfuru bima atainahum, biar mereka kufur kepada apa yang telah kita berikan, wa liyatamatta'u, biarkan mereka enak-enakan, biarin. Wa sawfa ya'lamun, mereka bakal tahu nanti hasil dari sikap dan tingkah mereka. Maka jemaah sekalian, saya menasihati diri saya sendiri yang fakir kepada Allah dan rahmatnya, dan juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat diri Anda dengan enaknya kehidupan sekarang. Lihat. Dan lihat di masa lampau ketika Anda tertatih-tatih mencari pekerjaan atau sekolah, ujian dan seterusnya. Sungguh wallahi, kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Maka banyak-banyaklah bersyukur jemaah sekalian. Betul sekarang sedang pandemi. Betul banyak hal yang sekarang sulit dilakukan. Betul kita sedang menghadapi musibah bersama. Tetapi kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ketakutan pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, beribadah kepadanya istiqamah hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan di alam barzakh dan diselamatkan hingga menuju jannah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil jabbar al-quddus rabbis samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Rabb kita azza wa jalla, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka orang-orang penduduk Mekah tidak melihat Allah Ta'ala telah menjadikan Mekah, tanah haram ketika itu sebagai negara yang sangat aman. Tidak ada pembunuhan antar kabilah, tidak ada, aman. Wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Sementara daerah-daerah sekitar Mekah Allah takdirkan banyak yang saling berperang, berseteru sampai bunuh-bunuhan. Artinya Mekah aman, wal baladil amin, negeri yang aman. Tapi di sekitarnya itu banyak kekacauan. Coba perhatikan hal tersebut, wahai orang-orang musyrikin Mekah. Sudah diberikan enak dari Allah Ta'ala, malah kalian berbuat syirik. Afabil batil yu'minun, apakah terhadap kebatilan mereka beriman? Wabil ni'matillahi yakfurun, sementara kepada nikmat Allah mereka kufur. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana diri kita kemudian dengan ayat tersebut. Di sana banyak yang sedang sakit. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Di sana banyak yang kena PHK. Anda masih bekerja. Alhamdulillah. Maka apakah kita tidak bersyukur sekarang? Masih bersyukurlah. Dan mungkin sejak nanti Senin dan seterusnya banyak orang yang non aktif dari pekerjaan, ojek online misalnya, dan teman-teman lainnya. Maka jika Anda memiliki kelebihan harta, sisihkanlah itu untuk sahabat dan saudara kita yang barangkali infak di masa-masa orang banyak butuh seperti ini. Itu lebih berharga di sisi Allah dan juga di hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang berinfak fi sabilillah dan menjadi orang yang istiqamah hingga akhir hayat.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.